Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dede Trinaldi dengan nomor induk mahasiswa 0479077791 dari program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ UT Bogor. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum untuk tugas 3 mata kuliah jaringan komputer dengan dosen atau tutor pembimbingnya itu Bapak Subianto. Baiklah, untuk soal atau panduan mengerjakan tugasnya yaitu silakan pelajari panduan praktik tugas 3. Untuk panduan praktik tugas 3 ini sudah ada pada e-learning, jadi kita bisa download dalam bentuk file PDF. Dan untuk panduan praktik ini sudah saya baca dan sudah saya pelajari. Langsung saja, untuk soal yang pertama, buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Karena kita tidak memungkinkan untuk menggunakan perangkat komputer yang secara langsung atau yang perangkat komputer yang nyata. Jadi di sini pada panduannya kita disuruh untuk menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Aplikasi ini fungsinya untuk simulator jaringan yang dikembangkan oleh perusahaan Cisco. Jadi terdapat alat-alat jaringan yang dapat kita gunakan untuk mensimulasikan jaringan. Di sini saya sudah mengunduh untuk software Cisco Packet Tracer-nya. Mungkin langsung saja kita bisa langsung lakukan praktik untuk soal yang pertama, buat sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer. Kita buat terlebih dahulu. Untuk alatnya itu komputer. Kita tekan Ctrl pada keyboard. Kita tambahkan komputer di sini. 4 komputer. Kemudian kita rapikan. Nah, di sini saya mau ganti namanya. Komputer 1, komputer 2, oke. Kemudian pada perintah soal kita tambahkan switch pada bagian sini, router, kemudian ini ada switch yang ini. Kemudian selanjutnya kita akan menghubungkan komputer, setiap komputer ini ke switch. Nah, untuk menghubungkannya di sini ada automatically. Jadi ini otomatis untuk memilih atau software ini otomatis untuk memilih untuk jenis koneksinya yang digunakan. Kemudian di sini yang biasa ya, yang waktu tugas 1 kita praktik itu kita menggunakan kabel strike ya atau kabel UTP. Di sini juga bisa kita gunakan. Tapi untuk mempermudah kita gunakan automatically yang icon petir ini, teman-teman. Ya, kita sambungkan dari komputer 1 ke switch, komputer 2 ke sini, dan ke sini. Oke, semuanya sudah tersambung. Di sini setelah kita menunggu untuk jaringannya semuanya hijau, lanjut untuk komputer 1 kita akan melakukan penyetingan untuk IP address-nya. Kemudian juga untuk komputer 1, 2, 3 dan komputer keempat, kita klik untuk bagian komputer, kita pilih untuk menu config. Kemudian pada interface pilih fast ethernet. Nah, di sini untuk IPv4 address-nya, untuk IP address dari komputer ini kita setting secara manual. Kita masukkan untuk IP 192 ini biasanya adalah IP private ya, untuk jaringan LAN atau yang lainnya. Ada beberapa jenis IP yang saya tahu, ada IP private dan IP public. Di sini kita pakai IP private. Kita masukkan 192, kemudian 168 titik
Untuk pembedanya pada bagian belakang ini, untuk komputer 1 saya masukkan angka 1, berikut juga untuk komputer 2, 3, dan 4 berurutan untuk 1, 2, 3, dan 4. Kemudian di sini untuk subnet mesh-nya itu otomatis terisi ya. Jadi kalau sudah kita setting untuk IP address-nya, kita bisa lanjut untuk ke komputer yang kedua. Di sini 19.68.1.2, kita copy paste aja untuk mempercepat. Nah, seperti ini. Lanjut config. Ini komputer yang ketiga. Dan ini komputer yang keempat. Nah, setelah itu, setelah semuanya berhasil kita setting atau kita ganti untuk IP-nya, selanjutnya untuk perintah soal, kemudian hubungkan koneksi sehingga bisa kita akan melakukan ping. Di sini kita melakukan ping pada komputer 1. Kita akan coba untuk cek. Untuk ngeceknya kita pilih menu desktop, kemudian command prompt, kita lakukan ping ya. Jadi dari komputer 1 kita akan melakukan ping ke komputer 2, 192.168.1.2 untuk IP address komputer 2. Kita tekan enter. Nah, di sini berhasil. Untuk berhasilnya seperti ini. Lanjut ping ke komputer 3, 192.168.1.3. Sini juga berhasil. Lanjut ke kita ping ke komputer yang keempat, 192.168, kemudian 1.4. Jadi dari komputer 1 ini melakukan ping atau request ping ya dari komputer, lanjut ke sini, kemudian lanjut ke komputer sini. Kemudian kalau kita ingin ping ke komputer 3, dari komputer 1 request kemari, kemudian kemari untuk alurnya, untuk alur jaringannya. Nah, saya akan contohkan jika ping yang kita lakukan gagal atau jaringan ini tidak tersambung dengan benar, yaitu 168. Kita coba untuk ping, karena di sini hanya komputernya 1 sampai 4, kita coba untuk ping komputer 5. Misalkan untuk kabel atau jaringan komputer 5 itu tidak tersambung dengan baik, maka yang akan muncul yaitu request timeout ya, seperti ini yang akan muncul. Jika saat kita melakukan ping itu gagal, mungkin ada terjadi kendala pada settingan jaringan ataupun pada kabel UTP yang kita gunakan, maka akan seperti ini. Baiklah, lanjut untuk soal yang kedua. Jadi untuk soal yang pertama ini saya rasa cukup ya. Untuk soal yang pertama sesuai dengan perintah soal, sudah melakukan ping untuk ke 4 komputernya. Lanjut untuk soal yang kedua, buatlah satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Kita kembali ke Cisco. Kita disuruh untuk membuat server. Untuk server ada pada bagian ini, and device. Ini di server, kita tambahkan aja di samping switch. Kita ganti namanya. Untuk ini sebenarnya opsional ya, boleh diganti boleh tidak. Nah, kemudian kita sambungkan dari server ke switch. Nah, pada bagian server kita setting dulu untuk IP-nya, IP address-nya. Kita samakan saja untuk IP-nya itu menggunakan IP private 168.1. Nah, ini harus kita bedakan juga. Kalau ini belakangnya dari komputer 1 sampai komputer 4 itu belakangnya 4, kita coba untuk 20.
ya untuk membedakan ya untuk IP servernya. Kemudian setelah itu kita masuk ke bagian service. Di sini ada beberapa opsi ya. Nah, nanti saat kita akan mengetes pada komputer 1 ataupun komputer 4 atau semua komputer yang lainnya, untuk tampilan ya dari saat kita mengakses server itu, kita bisa editnya pada bagian ini, index HTML di sini. Jadi sebelumnya itu saya sudah menyediakan juga ya untuk tampilannya, sudah saya buat. Jadi saya tinggal copy saja. Jadi tampilannya itu seperti tampilan web sederhana ya. Di sini saya sudah setting. Ya seperti ini kurang lebih. Kalau sudah kita setting seperti ini untuk indeks HTML-nya, kita klik save, klik OK. Setelah itu kita close. Jadi setelah server ini sudah kita masukkan IP address dan kita setting untuk bagian indeksnya, untuk soalnya kita disuruh untuk mengakses layanan HTTP yang sudah kita buat tadi. Kita coba untuk mengakses layanan HTTP pada komputer 1. Kita coba. Dan pastikan untuk bagian sini juga jaringannya sudah hijau. Yang mengartikan untuk server ini sudah terkonek dengan switch ini dan terkonek juga pada komputer yang lainnya. Buka web browser pada komputer 1 ya, untuk menunya itu pada bagian desktop. Nah, kita di sini untuk URL-nya kita ketikkan untuk IP address dari server. IP address server ini 192.168.1. Tadi kita masukkan itu IP address-nya belakangnya 20. Kita coba masukkan. Kita start. Nah, di sini sudah terbuka ya untuk tampilannya. Tampilannya seperti ini, teman-teman. Seperti ini untuk indeks HTML dari server yang kita buat sebelumnya. Kita lanjut untuk soal yang ketiga. Buat satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses. Nah, jadi karena soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu untuk susunan jaringan atau topologinya itu sama ya teman-teman ya. Jadi kita cukup melanjutkan saja, cukup kita tambahkan saja. Ini untuk soal nomor 2. Jadi untuk soal nomor 3 kita disuruh lagi untuk menambahkan server DNS. Kita tambahkan server di sini. Kita buat namanya DNS server. Kemudian kita sambungkan dulu ya untuk server DNS ini ke switch. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik bagian server DNS, kita setting terlebih dahulu untuk IP address-nya pada bagian fast Ethernet. Kita masukkan 192.168.1. Jika untuk servernya tadi itu belakangnya 20, kita untuk DNS server ini kita setting ke angka 21. Seperti ini. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian service. Karena di sini perintah soalnya kita membuat server DNS ya. Jadi kita harus menyeting DNS-nya terlebih dahulu. Jadi sedikit saya jelaskan, DNS adalah domain name system ya, yang fungsinya itu untuk mempermudah kita ya untuk mengakses server ya, untuk mempermudah semisal kita pakai komputer ini untuk mempermudah kita untuk mengakses server ini ya. Semisal kita ingin mengakses server ini, jadi dari komputer ini, dari ke switch ke server ini, karena kita pakai domain ya, atau yang disebut dengan domain name system. Dari domain name system dia request ke jalannya ke switch dulu, kemudian ke server. Dari server langsung menampilkan output atau mengirim output ke komputer atau komputer yang kita gunakan. Seperti itu penjelasan yang saya mungkin sedikit pahami. Oke, untuk bagian sini kita lanjut lagi ya. Untuk bagian sini
pada menu DNS kita on kan dulu untuk DNS-nya, DNS service. Kemudian untuk name-nya ini atau nama domainnya kita coba untuk bikin namanya tugas3.com. Nah, untuk address-nya, address tujuannya itu address dari server yang utama ini, teman-teman. Address yang tadi kita masukkan yaitu 192.168.20. Kalau 21 yaitu address dari DNS tadi. Setelah itu kita klik add untuk menambahkan domainnya tugas 3. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk fungsi DNS ini untuk mempersingkat ya, atau untuk mempermudah kita dalam mengakses sebuah situs atau URL ya. Contohnya saja, misal kita mau mengakses Facebook gitu, kita nggak harus tahu apa IP address dari Facebook, jadi kita cukup ketikkan www.facebook.com. Jadi tanpa harus kita tahu apa IP address dari web Facebook tersebut. Jadi fungsinya ini, fungsi dari DNS ini mirip-mirip dengan fungsi dari buku telepon. Misal kita punya WhatsApp, jadi kita nggak perlu menuliskan nomor orang yang akan kita cari, jadi kita cukup mengetikkan namanya saja. Jadi saat kita ketikkan nama akan muncul nama disertai dengan nomor tujuan yang akan kita hubungi, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah seperti ini kita bisa close karena sudah kita tambahkan untuk domainnya. Kita disuruh untuk mengakses ya layanan HTTP itu melalui DNS. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa kita setting untuk setiap komputernya ini. Untuk bagian global, kemudian kita setting DNS servernya. Kita setting terlebih dahulu untuk bagian sini, teman-teman. Jadi DNS servernya itu yang kita masukkan pada bagian ini, yaitu server dari ini, IP address dari DNS kita. IP addressnya yang ini ya, yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi untuk komputer ini kita setting terlebih dahulu. Tadi saya copy paste aja biar lebih cepat. Nah, untuk yang visi kedua kita setting juga pada bagian global, setting DNS server biar dia dapat terkoneksi dengan DNS server. Nah, seperti itu, lanjut DNS server. Nah, setelah semuanya terkoneksi, kita bisa langsung untuk mencoba mengakses pada komputer 1 untuk server ini, teman-teman. Menu desktop, kita buka web browser. Kemudian kita ketikkan untuk nama domain yang telah kita buat tadi atau URL tadi, yaitu yang saya bikin tadi tugas3.com. Nah, kalau ini berhasil maka akan muncul untuk tampilan web yang sudah kita buat tadi, yang di indeks HTML tadi, teman-teman. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi tampil ya untuk tampilan indeks HTML yang sudah kita edit tadi dengan menggunakan domain tugas3.com. Jadi menurut saya untuk alurnya itu isi ya dari pengguna, kita merequest untuk menampilkan indeks HTML yang ada di sini dengan menggunakan domain ini. Dari sini kita request tugas 3 domainnya dari sini yang penyedia DNS server, kemudian dari DNS server ke switch ke server, dari server akan mengeluarkan output yang akan ditampilkan ke pengguna atau komputer yang kita gunakan. Nah, setelah pada komputer 1 ini berhasil, kita coba untuk di komputer 2 apakah sama. tugas3.com sama, teman-teman, berhasil juga untuk yang di komputer 3. Lanjut di komputer yang keempat, yang 3, tugas3.com berhasil juga. Lanjut di komputer yang keempat, tugas3.com berhasil juga untuk di komputer yang keempat. Jadi saya coba contohkan, jika gagal itu seperti ini, teman. Tugas 3, jadi angka 3 itu kita hilangkan. Nah, akan muncul tulisan hostname unresolved ya. Jadi nama hostnya itu tidak ada. Itu jika terjadi gagal. Mungkin terjadi gagalnya karena pada settingan DNS-nya, atau mungkin belum benar-benar terkoneksi dengan baik ya dengan switch antar komputer atau antar server ini. Itu mungkin yang menjadi penyebab untuk DNS server ini tidak bekerja secara baik ya. Baiklah, lanjut untuk soal yang keempat. Jadi kita disuruh untuk membuat struktur jaringan pada gambar berikut. Kita suruh untuk membuat struktur jaringan seperti gambar berikut. Seperti ini. Karena bagian sini cukup berbeda ya, jadi saya coba untuk membuat di bagian sampingnya.
karena nanti untuk tugas yang saya kerjakan ini akan saya save, dan untuk filenya itu saya akan lampirkan pada bagian uh, pengiriman tugas. Jadi langsung aja kita tambahkan di sini, uh, kita tambahkan komputer. Tinggal kita sambungkan saja ya dengan menggunakan konektor yang ini. Dari komputer kita sambungkan kemari, dari sini ke sini, dari komputer ke switch, dari sini dari server, dari DNS server ke sini, kemudian dari switch ini kemari, dari switch 1 ke router. Nah, seperti ini. Setelah kita melakukan penyusunan ya untuk alat atau perangkat jaringan ini sesuai dengan soal atau topologi yang telah diberikan pada soal, kita sebelumnya di sini kan untuk bagian router itu masih merah ya, untuk bagian perangkat jaringan yang di atas dengan perangkat jaringan yang di bawah ini untuk terhubung ke router ini masih merah. Nah, di sini kita harus cek terlebih dahulu untuk bagian yang sini, pada bagian gigsnya. Nah, di sini untuk gigsnya itu 001, yang di atas itu 000 ya, 000. Kemudian kita klik bagian router. Nah, untuk bagian config yang tadi saya bilang, untuk ini berarti ini adalah jaringan bawah, yang bagian bawah ini, perangkat jaringan bagian bawah. Nah, untuk perangkat bagian atas yaitu gigabit Ethernet 000 yang bagian sini. Nah, untuk IP address-nya nanti kita harus bedakan agar dapat terkoneksi. Nggak bisa kita samain untuk jaringan bawah dan jaringan atas. Nah, untuk bagian atas ya, karena awalnya 00, jadi kita pakai IP address public juga, private juga, tapi yang berbeda, bukan yang 192, tapi yang 10.0.0.0. Untuk membedakannya, untuk router bagian atas ini dan perangkat jaringan lainnya, kita menggunakan untuk routernya ini 1. Oke, kita close. Jangan dulu, untuk yang bagian sini belum kita setting. Nah, untuk yang jaringan bagian bawah kita samakan saja seperti IP private yang sebelumnya kita gunakan, 192, 168, 1. Untuk jaringan bawah ini kita pakai angka 60. Jadi semuanya dari angka 6. Untuk routernya ini 60, mungkin di ini 61, 62, atau 63. Jangan lupa untuk kita checklist untuk tombol bagian on ini untuk port statusnya. Yang gigabyte 00 juga kita on kan. Kita tunggu sampai hijau. Ini lagi proses ya. Oke, setelah hijau, di sini saya langsung untuk menyeting untuk bagian server atau DNS servernya ini. Untuk bagian ini, untuk bagian depan, kita masukkan IP address dari router, karena ini bagian bagian jaringan atas yang saya bilang sebelumnya. Kita masukkan 101 seperti ini. Setelah itu kita setting untuk IP address DNS-nya. Untuk IP address DNS kita masukkan 10, 0, 0. Kemudian kita masukkan untuk angkanya, untuk angka pembedanya ya antara perangkat server DNS, server Ilkom, dan server komputernya itu kita menggunakan angka 6. Jangan, berapa ya? Angka 10. Setelah ini kita lanjut untuk di bagian global tadi ya, karena kita belum masukin DNS server.
Kita masukin DNS server yang barusan kita bikin 10.0.0.10. Jadi kita masukkan untuk pos ethernetnya ini atau IP address dari DNS ini 0010. Jadi harus sama. Kemudian untuk bagian HTTP dan HTTPS ini kita off-kan saja kedua-duanya. Nah, setelah itu kita lanjut. Setelah DNS server ini kita setting, kita lanjut ke server ilcom. Nah, untuk bagian sini, ethernetnya kita masukkan lagi untuk jaringan atas 10.0.0. Karena tadi server DNS itu 10.0.0.10, di sini kita masukkan 10.0.0.11. Seperti ini. Kemudian bagian indeks ini kita edit juga ya. Kita pakai lagi yang tadi yang sudah sebelum kita copy untuk tugas 1 sampai 3 tadi. Kita masukkan ke dalam sini, kita copy paste saja. Kemudian untuk bagian ini kita setting sedikit. Selamat datang di server ilcom. Ilcom itu singkatnya mungkin ilmu komputer ya? Ilmu komputer. Anda berhasil, kemudian kita setting juga sedikit di sini akses server ilcom.com. Nah, sudah seperti ini. Kalau sudah, kita edit. Sebenarnya untuk bagian ini nggak terlalu penting ya untuk edit ya, jadi optional saja. Oke, kita save. Kemudian pada bagian config, sebelumnya kita sudah mengedit untuk bagian fast internet untuk mencantumkan IP address-nya, kita setting manual. Untuk bagian sini kita ganti juga untuk default gateway-nya yaitu alamat router, IP address router kita yang sudah kita buat tadi 1. Kemudian untuk DNS server 10.0.0.10. Nah, seperti itu. Setelah kita setting seperti ini, pastikan nggak ada yang ketinggalan ya. Oke, setelah kita setting server PT Ilcom, kita lanjut ke PC 2. Untuk bagian global, default gateway-nya kita masukkan alamat router atau IP address router lagi 01. DNS server ini ya 10.0.0.1 10.0 ya, sesuaikan dengan DNS server ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke fast ethernet untuk menyeting IP address dari komputer. Untuk IP address dari komputer 10.0.0.11. Karena untuk agar router ini bisa terhubung antara router atas jaringan atas dan router jaringan bawah itu harus IP-nya diawali dengan jenis IP private atau IP address dengan kepala yang sama ya, ujung yang depannya harus sama ya. Kalau kita pakai 192, maka yang jaringan atas ini untuk perangkat jaringannya semuanya harus 92 agar dapat tersambung antar router jaringan atas dan jaringan yang bagian bawah ini. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut setelah kita setting ini semuanya, yang bagian jaringan atas ya, router yang gignya 000, kita lanjut setting untuk yang gig 001 atau jaringan bawah, bagian jaringan bawah, bagian jaringan bawah. Nah, yang pertama kita setting untuk komputer, kita klik setting global, default gateway-nya, karena kita jaringan bawah ya, tadi kita cek dulu, tersalah. Nah, ini 192, 108, 160 untuk jaringan bawah, diawali dengan kepala 192, sedangkan untuk jaringan atas diawali dengan kepala 10 ya. Nah, untuk sini, default gateway-nya kita copy saja, DNS-nya itu yang di sini ya, untuk menyambungkan dari PC ini kemari, kemudian ke server ini, ke router yang jaringan bawah ke atas, 110, 0, 0. Tadi kita bikin apa ya? 10 ya kalau nggak salah ya. Takutnya kita cek lagi. Ya benar 10. 10. Oke, sudah seperti ini 10 untuk server bagian ininya, default gateway-nya, bagian setting globalnya. Untuk fast ethernet kita lanjut. Ini untuk komputer sudah disetting sudah kita setting ya 192, 168, 111. Kita lanjut di bagian servernya. Untuk bagian server, config, setting global, default gateway-nya 192, 168, 160. DNS-nya 10, 0, 0, 10. Nah, untuk IP address dari server ini, pt.pendidikan.com. Untuk IP address-nya 192, 168, 1, di sini 11, kita bikin aja 12. Oke. Untuk selanjutnya, kita setting di bagian service. Di bagian index HTML untuk memunculkan tampilan server pendidikan.com ini, untuk tampilan webnya ya. Kita copy lagi, yang ini. Kemudian kita copy paste saja. Nah, untuk selamat datang di HTTP, selamat datang di server pendidikan komputer. Anda berhasil mengakses server pendilcom.com. Untuk bagian ini, indeks ini apa, indeks HTML ini opsional ya teman-teman. Mau diedit boleh, nggak diedit boleh. Tapi untuk saya edit agar mempermudah juga untuk mengecek berhasil atau tidaknya dalam pengetesan jaringan ini. Setelah itu kita klik save, menyimpan. Baiklah, untuk tahap yang terakhir, setelah kita setting semua jaringan atas dan jaringan bawah, routernya sudah kita setting juga. Lanjut kita ke bagian DNS ya, untuk kita dapat mengakses server-server ini menggunakan nama domain, maupun itu kita akses dari komputer 1 apapun dari komputer 2. Jadi kita dapat mengakses
nama domain dari yang jaringan atas melalui komputer 1 ataupun jaringan server yang di bawah ini melalui komputer 2. Nah, di sini kita langsung saja ke bagian DNS. Untuk bagian ini kita tekan menu service. Kemudian pada bagian DNS kita on kan DNS-nya. Untuk nama ya, kita coba untuk masukin bagian yang ini dulu, pendilcom. pendilcom.com, addressnya, tujuannya jelas kita ke sini. Untuk mempermudah saja, kita copy paste saja. Nah, mana tadi? Nah, ini untuk address, IP address. Nah, ini kita tinggal add untuk mengakses pendilcom ya, untuk mengakses server pendilcom menggunakan domain pendilcom. Kita lanjut untuk kita dapat mengakses ilcom ya, server ilcom. Kita tulis lagi untuk domainnya ilcom.com. Untuk addressnya jelas kita pakai IP address dari ini server ilcom seperti ini. Kita copy lagi ke DNS server, kemudian kita add. Nah, di sini sudah ada 2 domain dengan jaringan berbeda ya. Ini jaringan atas yang ilcom, kemudian jaringan bawah yang pendil.com. Oke, sebelumnya kita tes untuk tampilan indeks HTML-nya, kita kembali dulu ke soal. Kita ikuti perintah soal, ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Kayaknya kita salah nama ya teman-teman ya. Coba kita untuk ganti dulu ya namanya. Komputer 0, komputer 1. Sudah ya, sesuai ya. Kita coba bagian menu desktop, command prompt, ping dari komputer sini ke sini 192 168 111. Kita ping. Di sini kayaknya berhasil, tapi tadi ada request timeout. Coba kita ping lagi 192 168 111. Oke, nampaknya berhasil teman-teman. Di sini sudah muncul. Mungkin tadi ada sedikit jaringannya mungkin nggak connect apa gimana. Oke, sudah masuk dari komputer 0 ke komputer 1. Kita melakukan ping dari 1 ke router ke switch kemari. Lanjut, soal kedua, ping dari komputer 1 ke komputer 0 pastikan terhubung. Kita buka menu di komputer 1, desktop, command prompt, ping. Tadi ini di atas, jaringan atas kepala 10 ya, 10 0 0. Lupa lagi 13 ya untuk komputer 0 IP addressnya, ping 10 00 13. Di sini berhasil dari komputer 1 kita ping ke komputer 0. Berhasil ya teman-teman. Lanjut, buka web browser akses ilcom dari PC 1, pastikan halaman ilcom harus terbuka. Kita buka dari PC 1, desktop. Kita close dulu desktop, web browser. Kita suruh mengakses web pendilcom. Ilcom, yang ini, yang ilcom, yang poin ketiga. ilcom.com. ilcom.com. Apa ini berhasil? Kita coba. Oke, di sini berhasil. Nah, di sini dari komputer 1 kita sudah bisa mengakses server dari jaringan atas ini yang ilcom ini. Lanjut ke soal ke poin 4, buka web browser akses. Oh, tadi ini kedua-duanya teman-teman, maaf. Kedua-duanya. Jadi dari ilcom kita lanjut ke
Pendilcom, kita enter. Nah, ini kebuka ya. Anda berhasil mengakses server Pendilcom. Selamat datang di server Pendilcom. Ini dari komputer 1, kita cek tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke komputer 2, komputer 0, desktop, web browser. Kita masukkan lagi, kita cek dulu yang bagian jaringan bawah, pendilcom.com, kita enter. Nah, masuk ya. Selamat datang di server pendidikan komputer, server Pendilcom. Yang bagian sini kita ngeceknya dari komputer ini. Kemudian lanjut, dilcom.com. Nah, ini juga bisa. Selamat datang, salah, typo. Selamat datang server ilmu komputer ya. Typo sedikit teman-teman. Anda berhasil mengakses server ilcom. Mungkin sekian ya untuk tugas 3 saya. Jadi saya sudah memenuhi semua perintah dari soal tugas 3 mata kuliah jaringan komputer dari nomor 1, 2, 3, 4 sampai dengan dari nomor 4 ini ada beberapa poin, dari 4 poin saya sudah penuhi semua. Saya simpulkan untuk hasil praktiknya itu berhasil ya. Dari bagian tugas 1 sampai tugas 3 saya berhasil mengakses DNS server dan melakukan ping dari komputer 1 sampai komputer 4 ya. Kemudian untuk bagian tugas 4 saya berhasil mengakses DNS server, kemudian mengakses server dari bagian jaringan yang berbeda, dari jaringan yang bagian atas, kemudian yang bagian bawah, dan berhasil juga melakukan ping pada setiap komputernya. Dan sudah menyeting IP address dari setiap perangkat jaringan ini agar dapat bekerja secara normal. Mungkin sekian untuk tugas 3 mata kuliah jaringan komputer saya. Kemudian saya lanjutkan dengan membuat dokumen laporan hasil praktikum yang setelah saya kerjakan. Saya ucapkan terima kasih untuk tutor ataupun dosen yang sudah membimbing selama perkuliahan ya di e-learning. Mungkin cukup sekian, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.